Oke, kali ini kita bahas tentang law of attraction yang kaitannya dengan menarik jodoh. Jadi kalian kalau misalkan paham tentang konsep ini itu akan sangat membantu kalian untuk menarik jodoh yang kalian inginkan di kehidupan kalian, gitu ya. Mungkin banyak yang belum tahu tentang apa sih law of attraction itu. Law of attraction itu bahasa Indonesia sih hukum tarik menarik. Jadi hukumnya itu yang serupa menarik yang serupa, gitu ya. Jadi seseorang yang punya pola energi tertentu, dia akan menarik realita tertentu ke kehidupannya. Gampangannya gini, contohnya teman-teman kalian, gitu kan? Itu pasti kalian merasa nyaman dengan teman-teman itu, karena kalian punya kemiripan tuh, ya satu frekuensi lah istilahnya kalau zaman sekarang orang ngomong gitu, satu frekuensi. Gitu. Jadi teman-teman kalian juga ngerasa nyaman dengan kalian karena ya mereka merasa satu frekuensi aja. Gitu, makanya kalian diterima di pertemanan itu. Nah, begitu juga dengan jodoh, ya. Begitu juga dengan jodoh. Jodoh itu juga akan bisa kalian tarik, ya, yang satu frekuensi dengan kalian. Masalahnya, kalau kalian tidak, ya jadi yang menarik itu adalah energi kalian sebenarnya, energi dari frekuensi kalian. Frekuensi kalian berada di mana, maka itulah yang akan menarik realita atau jodoh itu sendiri ke kehidupan kalian. Masalahnya orang tuh banyak ya terjebak di emosi-emosi di masa lalu yang belum beres. Misalkan dia punya emosi kemarahan gitu ya. Dia akan menarik jodoh yang membuat dia akan marah. Yang akan menjadi pemicu dia untuk marah. Gitu. Mungkin di awal-awal hubungan kalian, di hubungan misalnya pacaran atau percintaan kalian di awal tuh nggak akan kerasa. Karena antara pasangan A dan antara kalian dengan pasangan kalian itu masih memakai topeng apa? Topeng orang baik. Awal-awal pasti kayak gitu. Tapi lama kelamaan pasti akan ada trigger-trigger atau konflik-konflik di kehidupan kalian, yang itu akan memicu pendaman emosi kalian. Jadi penting di awal tuh kita harus ngeberesin dulu emosi apa yang masih terpendam di dalam batin kita. Kalau itu nggak beres ya, maka kalian hanya akan menarik orang-orang yang men-trigger emosi itu keluar. Itu makanya kalau di dalam agama itu menikah itu adalah separuh dari perjalanan agama, gitu ya. Karena apa? Memang pada saat pernikahan itu adalah saat dimana kita tuh ngeberesin batin kita. Dan alangkah baiknya batin kita ini beres itu sebelum pernikahan. Jadi pada saat pernikahan, ya trigger-trigger kecil dan lain-lain sebagainya itu tidak akan mempengaruhi kualitas dari rumah tangga kalian nantinya. Jadi penting kita untuk ngeberesin dulu batin kita. Nah, sebelum kita ngeberesin, aku mau kasih tahu dulu kenapa sih kok ada emosi yang terpendam, ya, yang itu menciptakan nuansa dari batin kita, ya, atau yang dikatakan itu biasanya energi yang looping di batin kita. Jadi gini, jadi emosi itu terpendam karena kejadian kita di masa lalu yang tidak kita terima, kita tolak rasanya, ya, entah itu dengan cara apapun ya. Misalkan kita bertengkar nih sama pasangan atau kita dimarahin nih sama orang tua, kan ada rasa sedih, rasa marah gitu ya, ada rasa malu gitu-gitu kan. Nah, itu kita tolak tuh. Tolaknya dengan cara apa? Misalkan kita marah-marah. Marah-marah itu adalah ekspresi penolakan sebenarnya. Ya, bukan menerima. Bukan, itu jadi mekanisme pertahanan hidup, pertahanan diri gitu ya. Dia marah-marah, dia menyerang balik. Itu adalah salah satu cara untuk menolak. Atau dia menolak dengan cara apa? Dia cari kesenangan. Ya, misalkan dia ngopi lah, dia nongkrong sama temennya, curhat dan lain sebagainya, mencari validasi bahwa aku yang benar, dia yang salah. Itu juga ekspresi dari penolakan dari rasa marah. Begitu juga dengan sedih dan lain-lain. Gitu. Jadi ketika emosi yang terjadi di kejadian di masa lalu itu belum kita cerna, dia akan stuck emosinya. Energinya akan stuck. Energi sama emosi itu sama ya. Energi adalah emotion, kalau bahasa Inggrisnya emotion adalah energy and motion. Jadi energi yang looping di energi yang bergerak di batin kita. Gitu. Jadi ketika emosinya ditolak, maka dia akan stuck gitu ya. Dia nggak bisa gerak gitu. Dia nggak bisa ngalir. Gitu. Nah, itu ketika ditolak itu menciptakan apa yang dinamakan dengan shadow atau bayang-bayang kita, yang mana itu akan menciptakan perilaku kita sebenarnya. Shadow itu adalah salah satu faktor pembentuk dari perilaku kita, yang ekspresinya biasanya berupa aura kita. Misalkan kita sering menolak kemarahan nih, ya, aura kita tuh menjadi orang yang menyeramkan, dan kita hanya akan menarik orang-orang yang menyeramkan juga di kehidupan kita.
yang membuat kita marah. Seperti itu. Jadi penting banget kita untuk ngeberesin emosi atau shadow di masa lalu yang belum kita sadari. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita harus aware dulu. Ya, kita harus sadar dulu apa sih pola energi yang sedang looping di batin kita. Kalian bisa duduk, hening sejenak, tanyakan kepada diri kalian, apa emosi yang selama ini aku tolak, yang tidak ingin aku alami. Jadi tubuh emosi, tubuh energi kita itu memiliki kecerdasan sendiri. Dia akan mengeluarkan rasa-rasa yang selama ini kalian tolak. Ketika itu udah beres ya, ketika itu udah beres, emosinya udah rilis, maka nuansa dia akan ganti sendiri. Nuansanya dia akan ganti sendiri, yang dari awalnya mungkin kesedihan, maka dia akan berganti ke kebahagiaan gitu-gitu loh. Terus misalkan ada emosi kemarahan yang terpendam, dia akan berganti sendiri ke kedamaian dan lain-lain. Pokoknya intinya menjadi yang lebih positif. Nah, sebenarnya emosi kayak yang enak gitu, yang kayak positif, yang kedamaian, cinta, kebahagiaan, itu sebenarnya kondisi natural kita sebenarnya. Ya, karena ada kejadian-kejadian di masa lalu yang kita tolak, dia menutupi itu. Jadi emosi-emosi negatif dan trauma itu menutupi sifat dasar kita yang sebenarnya adalah cinta kasih gitu ya, yang nuansanya kedamaian, kebahagiaan dan lain-lain. Nah, caranya gimana supaya kita bisa ngakses ini, yang akses emosi yang luhur ini, yang nuansanya adalah cinta kasih, ya kita beresin dulu penghambatnya. Penghambatnya adalah yaitu ya kemarahan, kesedihan, mungkin rasa tidak layak yang belum selesai kita proses dari kejadian masa lalu gitu ya. Ketika ini beres ya, hijabnya udah dibuka, maka kondisi natural kita akan berjalan secara otomatis. Nah, ini ada masalah. Kenapa sih kok aku susah menarik jodoh? Bisa jadi emosinya udah terlalu dalam sehingga menciptakan nuansa rasa tidak layak. Kalau kalian pernah baca tentang bukunya David R. Hawkins, judulnya Power versus Force, itu di situ ada tabel level kesadaran. Sebenarnya kalau kata guruku itu tuh bukan level kesadaran, karena kesadaran itu tidak ada batasan dan tidak bisa dilevel-levelkan. Tapi di situ digambarkan ada skala ya, skala emosi. Skala emosi dari yang paling tinggi adalah pencerahan ya, nilainya 1000 di situ. Yang paling rendah adalah shame, rasa malu atau rasa tidak layak, nilainya 20. Nah, bisa jadi kalian tuh sudah terjebak di situ tuh, rasa tidak layak. Sehingga layernya sudah terlalu tebal. Layer yang menutupi rasa cinta di dalam diri kalian itu udah tebal, makanya kalian nggak bisa narik. Contoh nyatanya adalah ketika misalkan kalian bersosialisasi di masyarakat, kalian ada rasa sungkan, ada rasa malu gitu ya untuk berinteraksi, ada perasaan tidak layak yang tidak disadari di situ. Nah, ketika itu dibiarkan, maka orang juga tidak akan tertarik dengan kalian. Ya, tidak akan tertarik untuk ngajak ngobrol gitu ya. Mungkin kalian diajak ngobrol tapi kalian jawabnya cuma sepatah dua patah kata, kayak ada rasa malu, rasa minder gitu kan. Mungkin bisa jadi orang yang ngajak ngobrol itu adalah jodoh kalian, tapi karena ketutup tuh sama emosinya, maka kalian tidak akan pernah bisa menarik orang itu menjadi jodoh kalian, karena kalian tidak menarik gitu. Karena ketutup sama emosi rasa tidak layak itu yang levelnya paling bawah. Jadi penting untuk kita menyadari dulu ya emosi-emosi apa yang terperangkap, yang looping di batin kita. Ketika emosi-emosi negatif itu sudah bisa digugurkan, diruntuhkan ya dengan cara menyadari, maka rasa cinta ya, vibrasi cinta kita akan keluar dengan sendirinya secara natural. Nah, itu yang akan saya jelaskan di kelas layak menemui jodoh ya. Jadi ketika kalian mengakses itu nanti ada praktek-prakteknya. Bukan hanya teori ya, jadi praktek bagaimana cara kita menyadari emosi-emosi apa yang terperangkap di batin kita. Ya ketika itu disadari ya dialami total, dia akan runtuh dengan sendirinya dan kondisi natural kita sebagai makhluk cinta itu akan merekah dengan sendirinya. Nah, di saat itu adalah saat yang tepat untuk kalian bisa menarik jodoh yang sesuai dengan frekuensi cinta yang kalian inginkan. Seperti itu, supaya rumah tangga kalian bahagia. Jadi pastikan kalian akses kelasnya, join di komunitasnya, kita akan belajar sama-sama. Aku nggak ngerti, aku juga tidak bisa menjamin, tapi siapa tahu jodoh kalian ada di komunitas itu. Karena aku akan membuat sistem di mana kalian bisa berinteraksi, ya, mengenal satu sama lain. Aku juga akan adakan Zoom ya secara rutin, mungkin 2 mingguan atau sebulanan ya, untuk update materi yang
semua metode healing yang aku pelajari selama 10 tahun terakhir. Ya, jadi kalian hanya perlu bayar sekali, kalian akses selamanya sampai kalian dapat jodoh. Aku akan temani kalian sampai dapat jodoh, gitu ya. Oke, itu aja penjelasan dari Law of Attraction. Jadi ketika kalian batin kalian sudah beres, maka jodoh akan datang sendiri. Jodoh tidak perlu dicari, dia akan datang sendiri. Dia akan tertarik dengan kalian, tertarik dengan nuansa cinta yang ada di batin kalian. Jadi pastikan kalian ikut.